Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat sore untuk semua yang hadir di sini. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di dunia yang serba virtual dalam acara bedah buku yang diselenggarakan oleh komunitas Bukuin Aja Abu Dhabi. Acara ini bermaksud mengupas apa sih isi dari buku yang lagi hits. Jadi kalau teman-teman yang ada di sini mengikuti sosial media, pasti bisa melihat bahwa sosial media akhir-akhir ini dibanjiri oleh postingan-postingan tentang Bukuin Aja. Ayo ngaku. Satu orang ngepost dari hari, pakai acara hitungan lagi. Dari hari ke-1, kedua, ketiga, sampai 30 ya, kalau nggak salah nanti sama Ibu Tia akan dibahas. Seperti apakah bukunya? Nanti kita akan cari tahu. Buku yang akan kita bahas di sini adalah ada 3 buku, yaitu buku pertama Anak Perempuan Bertanya, Ibu Menjawab. Buku yang kedua ada Cinta di Masakan Bunda, dan buku ketiga ada Parenting Melelahkan yang Penuh Cinta. Dan alhamdulillah kita semua ini atas izin Allah lagi bisa menghadirkan 5 penulis yang luar biasa, yang semuanya itu menetap di Abu Dhabi. Nanti kita bisa tahu mereka bisa sharing bagaimana proses menulis ini. Dan alhamdulillah juga kita juga ditemani oleh ambasador kita yang tercinta Ibu Sari Agustia, atau kita tahunya Ibu Tia ya. Nanti kita bisa juga bertanya-tanya di akhir sesi presentasi ini. Kita akan mengadakan acara tanya jawab. Hadirin semua, mungkin malah sesama pembicara juga bisa saling bertanya. Seperti apa bukunya? Pasti sudah tidak sabar, mari kita langsung aja kita dengar uraian singkat dari Ibu Sari Agustia. Tapi sebelumnya izinkan saya akan membacakan profil singkat dari Ibu Sari Agustia. Profil singkat ya, karena profil beliau panjang banget, bisa sampai 1 antologi. Ibu Sari Agustia atau kita sebut Tia ini adalah ibu dari 3 anak yang memulai karir menulis secara profesional saat mengikuti sekolah perempuan. Pada tahun 2014, buku solo pertamanya yaitu Love, Faith, terbit bersama Alex Media Komputindo. Kini selain sebagai ambasador Bukuin Aja, sebuah indie kreatif, Tia pun aktif menulis antologi. Artikel untuk website dan media online. Jadi beliau ini aktif di website dan di media online. Selain menulis, Tia juga menjalankan bisnis Justip loh ya. Jadi para ibu-ibu kalau yang mau belanja di Justip Happy Family Justip yang membantu kita semua belanja buku, kemudian barang-barang anak dan barang-barang ibu di dalam beberapa event yang ada. Tia bisa dihubungin melalui Facebook sariagustia.56 dan Instagram @sari_agustia. Mari kita dengar langsung seperti apa bukunya dari ambasador kita, Sari Agustia. Silahkan Ibu Sari Agustia. Makasih Teteh. Aduh, aku jadi deg-degan loh. Alhamdulillah kalau misalnya ternyata memang status di media sosial jadi terbanjiri sama yang namanya Bukuin Aja. Itu memang harapannya. Hore, terima kasih para penulisnya. Jadi kurang lebih yang saya lakukan adalah ingin menebarkan virus menulis. Karena menulis ini punya banyak manfaat yang sudah saya rasakan. Apalagi kita kan sekarang lagi masa pandemi ya, itu tuh kebenaran pas banget lah gitu untuk menyalurkan perasaan, menyalurkan ide, atau memang ingin berbuat hal yang baru. Nah, ini yang kemudian ternyata berjodoh dengan teman-teman saya yang 5 orang di Abu Dhabi. Kalau memang menulis ini saya sudah lakukan sejak tahun 2017, cuma dibukuin aja, baru aktif tahun ini, awal tahun. Karena memang bukuin aja baru ada tahun 2020 awal. Nah, si bukuin ini ingin mengajak para wanita dan kemudian sekarang berkembang buat anak-anak untuk menulis. Menulis apa? Menulisnya buku secara bersama-sama, buku antologi. Kenapa bersama? Karena ini sebagai batu loncatan, sebagai pengalaman awal
untuk para penulis-penulis baru ataupun yang memang sudah biasa menulis untuk bisa punya portofolio buku. Itu salah satunya. Nah, boleh saya koreksi dikit ya Teh Herni. Tadi dibilangnya Indiscript, namanya Inscript. Inscript Kreatif. Jadi nggak pakai I. Inscript Kreatif itu awalnya adalah agensi naskah yang kemudian dia punya saluran indie gitu, publishing indie, yaitu Bukuin Aja. Dan mudah-mudahan nih dengan awal yang baik bisa kumpul bareng-bareng, bisa menularkan virus menulisnya, bisa berbagi pengalaman dari yang 5 orang tadi. Monggo kalau misalnya mau dilanjutkan untuk berbagi kisah lagi di 3 buku berikut ini. Silahkan Teh. Terima kasih Bu Tia. Emang ternyata baru ketahuan kan, emang itu tujuannya membanjiri sosial media dengan itu ya. Saya aja sampai curious, ini semua orang pada update semua nih hari pertama, hari kedua, dan tulisannya tuh bagus-bagus gitu, sangat bagus banget. Ternyata emang udah menjadi salah satu dari tujuannya ya. Nanti saya ada pertanyaan tapi nanti aja diterima. Boleh nambahin gak sih? Oh boleh. Sedikit aja. Nah, soalnya kenapa ini ya, kita mau banjiri virus menulis ini, karena sebenarnya gini, goalnya menulis itu ada satu goal lagi, tidak hanya sebagai yang tadi saya udah sebutin, tapi kan kita juga ingin buku kita dikenal orang, buku kita dibaca orang. Nah, itu kenapa diajak untuk bareng-bareng nih penulis-penulis ini untuk mau promosiin dirinya sebagai penulis dan promosiin bukunya. Itulah kira-kira. Jadi goalnya ingin jadi penulis plus. Itu kalau yang mentor dari Inscript Teh Hindari suka sebutkan. Dan kalau misalnya memang berhasil, alhamdulillah ya goalnya tercapai. Jadi penulis plus ya. Oke. Itu adalah uraian singkat sekali, sangat singkat. Apa karena menarik jadi nggak berasa? Padahal udah 4 menit Bu Sari tadi bicara, tapi singkat banget, tapi enak dengarnya. Bahwa nanti bagi yang mau nanya-nanya lagi di sesi tanya jawab kita akan nanya lebih lanjut kepada Ibu Sari. Ibu Tia. Selanjutnya kita akan langsung dengan pembicara penulisnya, menceritakan pengalaman ataupun ada hal yang menarik dari buku yang mereka tulis. Kita mulai dari Amanda Dewi, kemudian ada Rostini, kemudian ada Dina Jay, kemudian ada Balkis, dan ada Dina. Saya akan membacakan biografi mereka secara sekaligus, biar tidak bolak-balik ke saya, nanti teman-teman bosan lihat muka saya. Setelah itu mereka bisa bicara satu persatu. Penulis pertama yang akan kita bahas adalah Amanda Dewi. Boleh lihat fotonya, videonya di layarnya, Ibu Amanda Dewi. Amanda Dewi atau Manda ini sebelum menikmati perannya sebagai ibu rumah tangga dan menemani suami di UAE, sempat bekerja di industri perbankan sampai tahun 2015. Bersama beberapa rekan, Amanda mengelola toko online @saffron.sbs, dan Amanda juga memulai pengalaman menulis pertamanya dengan mengikuti kelas Bukuin Aja oleh Inscript ini dengan tema Anak Perempuan Bertanya, Ibu Menjawab. Tulisan ini dipersembahkan untuk anak-anaknya sebagai bentuk rasa terima kasih atas cinta dan energi yang mereka berikan. Visi hidupnya adalah terus tumbuh dan berkembang, selalu belajar dan memperbaiki diri. Harapannya adalah agar dirinya bisa memberi manfaat untuk orang lain. Penulis kedua yaitu Rostini, atau kita lebih kenalnya dengan Oci, lahir di Tasikmalaya 8 Maret 1979. Setelah menyelesaikan kuliah di Ilmu Komunikasi UGM, kemudian melanjutkan ke jenjang master jurusan Promosi Kesehatan di Universitas Indonesia. Sebelum menetap di Abu Dhabi, ibu yang satu ini, ibu dari Ananda Zes ini, pernah bekerja di penerbitan buku, NGO HIV/AIDS, dan mengajar di UIN. Ketertarikannya di dunia pendidikan membuatnya menjadi tenaga pengajar di TPA di Abu Dhabi sejak 2014, dan sekarang pun mulai merambah di dunia menulis. Penulis ketiga yaitu Dina Jay. Dina Jay atau Dina lahir dan besar di Jakarta. Sebelum menetap di UAE pada tahun 2010, sempat memulai karir sebagai dosen di Akademi Telkom Jakarta pada tahun 2004. Ibu dari anak sematawayang Ali ini bekerja di sebuah perusahaan satelit telekomunikasi Al-Yasat di Abu Dhabi, UAE. Bercita-cita menjadi penulis sejak lama, tapi mulai menulis serius sejak mengikuti kelas menulis di sekolah perempuan pada tahun 2017. Buku antologi parenting melelahkan yang penuh cinta ini dengan subjudul
Anugerah di Negeri Padang Pasir adalah karya pertamanya dalam dunia literasi. Penulis selanjutnya itu Balkis Karamina. Balkis Karamina ini lahir di Jakarta tahun 1987. Lulusan Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara ini sejak kecil suka menulis diari. Mulai aktif di dunia blogging sejak tahun 2009. Tahun 2017 dan 2019 menjadi kontributor di majalah Colors edisi Middle East. Ibu dari 2 anak, Sarah dan Adam ini juga memiliki hobi berlari loh. Kemudian pernah bekerja di PT IBM Indonesia. Sebelum akhirnya mengikuti suaminya yang berkarir di Abu Dhabi sejak tahun 2014. Beliau sempat aktif belajar bahasa Arab selama 3 tahun di Iqras Center, sebuah institusi belajar bahasa Arab di kota Abu Dhabi. Penulis selanjutnya yang akan kita bahas adalah Ibu Dinar Paramita atau kita sebut Dinar. Lahir dan besar di Jakarta. Setelah lulus kuliah di UI, beliau melanjutkan sekolah di ITB, Masya Allah. Sebelum mengikuti suami ke Abu Dhabi, ibu dari 3 anak ini aktif bekerja sebagai surveyor, kemudian sebagai asisten trainer di Sukopindo, Jakarta. Dan kemudian pernah menjadi peneliti lepasan di ITB dan mengajar di Departemen Teknik Kimia ITENAS. Saat ini Dinar aktif membagikan resep masakan dan akun Instagramnya @dinarti_paramita. Namun dia juga bisa dikontak melalui fanpage Facebook Dinarti Paramita. Selanjutnya kita akan langsung mendengarkan uraiannya dari Ibu Amanda sebagai penulis pertama di antologi Anak Perempuan Bertanya kepada Ibu Menjawab. Silakan Ibu Amanda. Terima kasih Teh Herni. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Terima kasih sudah bergabung di Bedah Buku ini. Perkenalkan saya Amanda. Ini adalah kali pertama saya menulis buku ya. Sebelumnya saya suka nulis juga dari SMA, nulis buku harian dalam bentuk blog seperti itu. Cuma ya untuk konsumsi pribadi aja. Akhirnya kemarin 2 bulan yang lalu ya kalau nggak salah saya ikut program Bukuin Aja karena ngelihat iklannya Teh Tia di IG. Saya kontak beliau, saya bilang saya tertarik untuk mau join dan alhamdulillah saya dapat pengalaman baru dengan ikut program ini. Jadi buku antologi itu seperti yang tadi udah dijelasin sama Teh Tia adalah buku yang berisi banyak cerita yang ditulis oleh banyak penulis. Khusus di buku saya ketika Anak Perempuan Bertanya Ibu Menjawab, pun penulisnya ada sekitar 15 orang dengan berbagai macam background. Ada yang guru, ada yang PNS, ada yang pengusaha, seperti itu. Jadi ketika buku ini ditulis, kan temanya tentang pertanyaan-pertanyaan anak perempuan. Karena latar belakang penulisnya berbeda-beda, jadi nanti kita bisa ngelihat berbagai macam bentuk jawaban atau pola jawaban dengan pattern yang beda sesuai dengan background penulis masing-masing. Kalau untuk saya pribadi, naskah yang saya tulis di buku ini adalah tentang judulnya Bunda dengan Siapa Nanti Aku Menikah. Jadi ceritanya kenapa saya nulis cerita itu, karena sekitar 2 tahun yang lalu anak saya yang paling besar malam-malam nih sebelum tidur dia tiba-tiba nggak ada apa-apa nanya ke saya gitu, Bun, nanti kira-kira aku kalau udah gede nikahnya sama siapa ya? Gitu. Waktu itu dia umurnya baru 6 tahun. Pertanyaan yang sederhana tapi jawabannya pusing ya, maksudnya kenapa nih anak tiba-tiba nanya kayak gini kan, aneh banget kan. Satu pertanyaan simpel itu yang saya nggak bisa lupa, dan ketika saya ngelihat tema Bukuin Aja yang dibawa sama Teh Tia, saya langsung kepikiran pertanyaan itu dan jadilah sebuah naskah yang kemudian terbit menjadi buku antologi Anak Perempuan Bertanya Ibu Menjawab, seperti itu. Ya, saya rasa sekian dari saya, itu aja. Selanjutnya saya serahkan ke Teh Oci. Enggak. Oke. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, harus dikenalin lagi ya.
Nama saya Rostini, tapi lebih sering dipanggil Oci. Terus kenapa saya ikut dengan buku antologi? Judulnya Ada Cinta di Masakan Bunda. Terus terang karena saya melihat status FB dari Ibu Amanda. Seperti tadi Ibu Tia sebutkan bahwa sejak bulan pandemi, FB itu mulai banyak dibanjiri dengan tulisan. Saya pribadi sebetulnya juga suka menulis, tetapi saya tidak menulis diary dan di posting di website atau blog. Buat saya itu sangat-sangat pribadi, saya lakukan secara konvensional, jadi di buku tulis biasa. Tapi selain itu saya juga sering suka lah menulis beberapa artikel, dan bahkan dari artikel waktu kuliah itu ada yang untuk beasiswa tentang Bung Hatta. Alhamdulillah saya dapat karena sebuah tulisan itu juga. Terus ketika melihat status Bu Manda, kenapa enggak ikut aja ya? Coba balik menulis lagi. Kayak di tok sama centong gitu kepala. Kamu tuh bisa nulis, nulis aja gitu. Terus saya hubungin Mbak Tia, ada teh katanya, tapi bulan Juli. Oh oke, saya mau ikut. Apa ya? Saya pikir yang paling mudah adalah dengan dunia memasak. Maaf ibu-ibu di sini pasti pada pinter masaknya. Terutama Mbak Irma. Siapa lagi di sini? Tapi di tulisan ini saya tidak bicara tentang resep, melainkan cerita tentang empal gentong. Apa itu empal gentong? Pernah tahu nggak? Yang saya bayangkan ketika mendengar itu adalah makanan dalam gentong. Bagaimana rupanya saya tidak tahu. Tapi ketika menikah, itu makanan ternyata favoritnya. So, saya seperti diketok lagi sama centong, kamu harus bikin empal gentong. Oke. Dan itu punya cerita tersendiri yang menurut saya bukan hanya bagaimana resep empal gentong itu, tapi bagaimana meracik rasa yang di lidah tapi juga bisa menyatu dengan hati. Itu mungkin ya. Terus kebetulan di sini ada 3 orang penulis yang tergabung dalam buku antologi Ada Cinta di Masakan Bunda, yaitu Ibu Balkis dan Ibu Dinar. Mungkin mereka punya cerita yang berbeda pasti. Bukan hanya empal gentong, ada bagaimana membuat masakan sehat, atau hanya sebuah puding dari buku antologi itu. Orang pikir mungkin puding itu biasa, tapi itu jadi luar biasa untuk salah satu penulis di buku ini. Sebelum saya ikut yang antologi ini karena bulan Juli, sebetulnya saya sudah ikut dengan kelas di Inscript, yaitu kelas artikel. Mungkin teman-teman beberapa pernah membaca status saya tentang artikel Korea, terus ada bukuin dalam 7 hari. Itu saya pikir saya challenge diri saya sendiri. Kamu pasti bisa, tapi kalau hanya diam, itu tidak akan jadi apa-apa gitu. Jadi ya, saya pikir saya harus challenge sendiri, dan begitu pun mungkin dengan ibu-ibu yang ada di sini sekarang. Begitu dari saya. Selanjutnya Ibu Balkis yang akan juga cerita tentang bagaimana dia memasak. Dan di buku yang sama di antologi Ada Cinta di Masakan Bunda. Silakan Ibu Balkis. Salah ya? Ibu Dina ya? Dina dulu. Ibu Dina akan bercerita tentang antologi lain, yaitu Parenting, Melelahkan yang Penuh Cinta. Pasti menarik, dan semua ibu-ibu pasti punya cerita masing-masing tentang parenting. Bagaimana Ibu Dina? Silahkan. Iya, supaya nggak bosan, kita switch temanya. Saya sama seperti Bu Oci ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Gimana, sehat? Terima kasih udah join ke Bedah Buku kali ini. Jadi sama banget sama Bu Oci. Jadi saya ngelihat waktu itu statusnya Manda. Kebetulan sebenarnya saya pernah ikut sekolah perempuan pada tahun 2017. Habis itu
stuck gitu ya, maksudnya nggak menghasilkan apa-apa gitu. Jadi tetap nulis-nulis sendiri, nulis puisi di buku ataupun di mana-mana gitu ya. Kadang mungkin saya sharing juga status di Facebook gitu ya. Tapi tidak menghasilkan suatu buku gitu ya. Nah, kemudian saya tertarik nih, oke, kayaknya ini bagus juga nih kesempatan bagi saya untuk ikut bukuin aja. Karena sudah kenal sama Ambasador Tia, saya hubungi langsung Ibu Tia, dan Ibu Tia sharing ini nih tema-temanya. Nah, kenapa saya memilih tema parenting melelahkan yang penuh cinta? Sebagai orang tua, pasti banyak sekali pengalaman ya dalam membesarkan anak, kemudian mengurus keluarga dan sebagainya. Banyak sekali pengalaman yang mungkin juga membekas. Nah, salah satunya saya. Judulnya naskah saya itu adalah Anugerah di Negeri Padang Pasir. Ya, pasti udah terbayang ya Padang Pasir ya, karena kita di Abu Dhabi, tapi dulu saya sebenarnya pertama kali ke Dubai. Jadi pengalaman yang sangat mengesankan itu pada saat awal kami sampai di sini, kami mengalami kejadian yang benar-benar berada di titik kritis gitu ya bagi keluarga kami. Dan kalau misalnya kita orang banyak yang bilang kembali ke titik nol, kami udah meluncur bebas ke titik minus gitu ya. Yang sama sekali saya udah bingung nih kayak gimana, ini apa yang terjadi ke depannya, saya nggak tahu gitu. Nah, mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa menjadi inspirasi bagi para pembacanya. Dan satu yang benar-benar kami praktekkan adalah kepercayaan kepada yang di atas atau kepercayaan pada Allah ya, 1000 atau 1.000.000% jangan pernah ragu bahwa pasti ada solusi dari semuanya. Apa yang kami lakukan? Ya, baca sendiri ya di situ di buku Parenting Melelahkan yang Penuh Cinta, apa yang terjadi semuanya itu saya jelaskan di situ. Kemudian di buku Parenting Melelahkan yang Penuh Cinta ini, karena memang ini buku antologi, tidak hanya saya yang men-sharing cerita, banyak sekali pengalaman dari orang tua ya yang di-sharing di sini, pengalaman ibu yang resign ya dari dunia kerja, kemudian mengurus anak-anaknya full time gitu ya. Kemudian juga cara menjawab pertanyaan anak-anak gitu ya. Kemudian ada juga kakak yang berperan sebagai seorang ibu. Jadi banyak sekali dan kaya sekali pengalaman parenting di dunia parenting. Jadi sangat layak dibaca oleh para orang tua atau calon orang tua gitu ya. Mungkin di sini juga ada yang join gitu ya. Kemudian ingin mungkin menikah pada saat COVID-19 ini ya. Jadi bisa jadi bekal untuk ke depannya gitu. Semoga pengalaman yang di-sharing di dalam buku ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya. Itu harapan kami. Ya, insya Allah itu aja yang di-sharing. Berikutnya adalah Balkis yang kembali akan menjelaskan mengenai topik yang menarik banget, pengalaman memasak dengan penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis. Menulis ya buat saya tuh seperti apa ya, olahraga. Kayak yang tadi udah Teh Herni bacain di profil. Kalau saya tuh hobi lari. Nah, sama kayak nulis. Nulis tuh apa ya, bisa meningkatkan energi dan melawan perasaan lelah gitu. Tapi kan bedanya kalau lari kan cuman diri sendiri aja yang ngerasain. Kalau nulis kan bisa dinikmati dan dirasakan sama orang lain juga gitu. Nah, terus cerita ketemu sama pengalaman dengan bukuin aja. Inspirasinya sih dari ibu mentor, ibu ambasador, Ibu Sari Agustia. Dan baca juga statusnya Bu Manda yang sudah menulis terlebih dahulu di buku Sekolah Antologi yang ke-5 ya. Dan ya untuk buku antologi yang saya tulis sekarang ini
berkisah seputar masakan, sama seperti Bu Oci dan Ibu Dinar, kisah-kisah inspiratif dari ibu-ibu tentang bagaimana sih mereka menuangkan rasa cintanya di masakan, kayak gitu. Terus juga kalau dari naskah saya sendiri sih ceritanya gimana ya, kan saya kan di Abu Dhabi, terus ceritanya udah ibu-ibu tapi sama sekali nggak bisa masak. Jangankan masak yang susah-susah, masak telur ceplok aja tuh jarang banget dulu. Nah, saya jadi terinspirasi buat nulis ini, pengalaman saya memasak, terus pertama kali masak tuh kayak gimana, terus udah gitu jadi ibu-ibu tapi nggak bisa masak, tapi harus ikut pindah suaminya ke negara lain. Nah, gimana tuh caranya buat dia masakin buat keluarganya, prosesnya tuh kayak apa sih? Kayak gitu sih kurang lebih naskah saya yang berjudul Sekarang Ibu Sudah Bisa Memasak. Nah, kalau untuk kenapa sih saya nulis ini, sebenarnya sih tujuannya supaya memberikan inspirasi juga gitu buat teman-teman perempuan yang lain di luar sana yang memang mau merantau, tapi saya tuh nggak bisa apa-apa nih, saya nggak bisa masak, nggak bisa apa, tenang. Kalian nggak sendiri, jadi kami bersama kalian. Jadi ya mudah-mudahan ini semua bisa jadi inspirasi buat teman-teman perempuan juga di luar sana. Gitu aja dari saya. Lanjut ke Ibu Dinarti Paramita. Iya, terima kasih Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah atas kesempatannya. Pertama-tama itu saya menulis itu sebenarnya saya melihat dari teman saya di sekolah online Muslimah Melek Sehat, yaitu ikut bukuin aja, tapi waktu itu temanya adalah wisata. Lalu saya terinspirasi juga ketika melihat Manda, dan sebenarnya waktu itu udah pernah keinginan sih, cuma waktu itu belum kesampaian aja, cuma melihat postingannya Bu Manda dan juga Teh Tia. Nah kebetulan pas saya tanya Teh Tia tuh judulnya kok ada yang pas banget ya, yaitu tentang masakan. Kebetulan saat ini tuh saya tuh lagi heboh-hebohnya masak di rumah. Maaf ada yang ngebel, lagi masak di rumah karena saya kan mengikuti sekolah, sebentar ya. Karena kan saya sebelumnya mengikuti sekolah online Muslimah Melek Sehat. Nah di sini tuh diajarin makanan apa yang harus kita hindari, makanan apa yang seharusnya kita makan. Nah, dan karena saya sebelumnya tuh, saya tuh kan miskin banget ya ilmu sehat, saya nggak tahu tuh kalau misalkan roti bergluten itu tuh bermasalah. Saya nggak tahu makanan apa aja yang berinflamasi, dan saya dulu itu selalu makan makanan yang ternyata makanan yang dulu saya makan itu adalah makanan yang tidak sehat. Bukan maksudnya tidak sehat, ya maksudnya makanan yang membuat usus kita itu sulit bekerja untuk mencernanya. Nah, jadi dalam buku ini saya itu ingin menuangkan pengalaman saya mengalihkan ke makanan yang thayyib. Saya tidak menceritakan tentang resep secara spesifik karena resep bisa lihat di Instagram saya, tetapi saya menceritakan bagaimana saya mengganti menu bahanan makanan dari yang biasanya yang pada umumnya ada di pasaran, terus saya harus selektif memilih bahan-bahan yang thayyib. Dan itu kira-kira tuh sejak akhir tahun ya, padahal waktu awal mencoba tuh suami saya tidak mendukung, malah dia bilang, kamu makanan yang buat saya tuh buat kamu aja, kalau buat anak-anak sama buat aku ikutin resep buku aja. Sampai akhirnya ya Allah sampai segitunya, terus jangan suka posting di Instagram katanya. Ya udah, tapi entah kenapa suatu saat suami saya dapat hidayah karena dia suka lari, dia juga baca buku tentang lari, jadi ya udah akhirnya dia mendukung, dan sini ya udah akhirnya kita sama-sama berusaha untuk menyediakan makanan yang sehat, makanan yang thayyib ya untuk keluarga. Ya udah sih, alasan saya juga ingin menceritakan pengalaman saya, terus saya juga ingin menebarkan virus makanan yang thayyib untuk halayak ramai. Semoga orang di sana pun beralih gitu kan. Sekarang sudah banyak tren ya, sudah menjadi tren hidup healthy gitu. Apalagi sejak COVID ini banyak orang yang beralih ke makanan yang lebih sehat. Ya kurang lebih begitu sih. Ya, terima kasih waktunya. Kurang lebih begitu yang saya tuangkan di kelas buku ini. Ya, saya serahkan lagi kepada Bu Herni. Masya Allah, senang banget nih, saya langsung nulis nih banyaknya.
catatan mau nanya-nanya. Jadi asalnya yang pingin baca, jadi saya malah pingin banyak nanya ke Ibu Tia untuk ingin ikutan join nulis nih. Mudah-mudahan ini bisa manfaat ya. Semua orang yang bisa benar-benar tertulari dengan virus menulis seperti ini. Dari 3 penulis yang membahas tentang ada cinta di masakan Bunda, dari masalah gentong sampai kepada perempuan yang nggak bisa masak, telur ceplok aja nggak bisa, sampai sekarang, Masya Allah, Mama, itu Balkis masak makanannya, ya Allah, saya aja sering japri Balkis. Balkis ini menunya apa? Diapain? Resepnya apa? Jago banget masaknya, Masya Allah. Kemudian sampai ke masakan yang sehat, yang kita nggak kepikiran ya Ibu Dinar. Dan itu hambatannya dari suami juga sempat dapat ya, secara logik yes. Karena kan kadang-kadang sehat bagi kita, anak-anak nggak enak, seperti paling gampang nasi merah ya. Nasi merah kita suka mau makan, tapi anak-anak nggak enak. Itu emang berat banget hambatannya, dan sekarang malah didukung oleh suami. Nanti kita cerita. Mungkin ada dari penonton, kalau ada yang mau nanya ke Ibu Dinar boleh. Kemudian dari masalah ini anak umur 6 tahun nanya saya nikah, itu berat banget. Alhamdulillah anak saya belum nanya sampai ke situ. Sampai ke situ nikah enggak. Malah kalau saya bahas, saya pancing bahas malah iu kayak gitu-gitu. Oh, anak saya umurnya 20 tahun. Tahun lagi. Belum ya. 22 tahun sama 14 tahun kalau saya mulai mancing-mancing, iu. Ini 6 tahun nanya nikah, itu luar biasa banget, Masya Allah. Dan parenting yang melelahkan, yang penuh cinta, yes. Parenting itu melelahkan ya. Gak gampang jadi orang tua itu. Sementara kita sendiri punya masalah sendiri dengan suami, dengan kerja, dengan teman dari luar, tapi tetap ke anak kita harus perfectly well gimana caranya untuk menyampaikan informasi, pendidikan, ataupun warning, larangan, dan guidance ya. It's not really easy. Apalagi tadi Bu Dina cerita, ada 18 orang yang sharing ya, tentang bagaimana pada ya, 18. Ada 18 orang yang sharing. Ya, dengan betul. pengalaman yang berbeda-beda. Yes, itu menarik. Nah, sekarang saya buka deh sesi bertanya. Jika ada yang mau nanya, ini saya tadi udah pancing isinya yang sangat-sangat menarik banget, dan saya nggak tahan, saya udah buka PO nih ke Manda belum, saya udah buka PO 2 nih, ke Manda yang belum, ingin buru-buru gimana saya, kalau perlu e-book deh, saya bayar e-book aja dulu, lama kalau nunggu physical booknya, apalagi zaman COVID ini. Ada yang mau bertanya? Ibu Lala nih, dari Malang. Ayo dong. Mau bertanya, mau sharing. Audionya dibuka. Nggak kedengaran. Kalau ada yang mau nanya di unmute, jadinya kedengaran suaranya. Mbak Lala nggak kedengaran suaranya, mic-nya dinyalain. Iya. Oh, Mbak Irma. Aku boleh deh nanya ke Balkis. Ada yang mau nanya ya? Mbak Irma dulu, abis Mbak Irma, Mbak Dina. Mbak Irma dulu, abis Mbak Irma, Mbak Dina ya. Silakan Mbak Irma. Boleh. Ya, Mbak Irma silakan. Aku mau tanya, boleh? Boleh. Ya. Ya boleh. Dikasih tahu, ditujukan pertanyaannya kemana ya, Bu Herni ya? Ya. Mbak Irma boleh ya. Aku mau tanya buat semuanya tapi ya. Oh gitu. Itu kan selama COVID gini, apalagi waktu masa-masanya suami, ya ini udah kedengeran belum? Aku putus-putus kalau aku. Coba ulangi lagi. Putus-putus. Kedengeran nggak? Putus-putus, Mbak. Udah kedengeran. Ya, putus-putus, Mbak. Halo? Mbak Irma. Mbak Irma, apa di chat nanya? Mbak Irma coba ke semua atap cari sinyal. Ya, boleh. Kalau susah ngomong ke chat boleh, Mbak. Mbak Irma. Oke, Mbak Irma. Halo. Putus-putus. Mbak Irma. Mungkin yang lain dulu kali ya, Teh ya. Putus-putus. Iya, boleh deh.
di-share ke Mbak Lala mau nanya kan ya? Tampangnya udah kayak greget Boleh, mau boleh. nanya. Coba. Silakan Mbak Lala. Masuk ya suara saya? Masuk. Silakan. Mau nanya Oke. apa? Ya, saya Lala. Dulu sempat di Abu Dhabi 7 tahun. Ini udah hampir 1 tahun ya pulang. Luar biasa ini saya dikasih link untuk join ada bedah buku ibu-ibu yang luar biasa. Saya angkat tangan. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang luar biasa ini. Saya mau nanya hal yang simpel sebenarnya. Saya tahu ibu-ibu ini punya bakat luar biasa di antara kesibukan gitu. Gimana sih caranya untuk mengumpulkan energi dan mengumpulkan mood bahwa ini ide lagi tiba-tiba muncul nih, jebret. Tapi saya tahu kan kemampuan maksudnya kesibukan ibu-ibu tiba-tiba ketika mood semuanya udah ngumpul jadi satu, tiba-tiba si bapak nelpon, Bu, tolong ya ini berkasnya bapak yang dianu tolong di email ke email kantor, atau tiba-tiba si anak itik-itik yang tadinya lagi bobo atau udah disusuin umpamanya ya, terus kemudian nangis, kemudian mood itu tiba-tiba ambiar gitu. Gimana memulai lagi untuk bisa menulis seperti yang ibu-ibu lakukan ini, yang dilihat dari judulnya aja udah, maaf saya tadi telat jadi agak kurang tahu yang part yang awal-awal, tapi saya lihat saya menarik dan sudah berpikir mau cepet-cepet PO-nya ini kemana ini menghubunginya gitu ya. Jadi monggo saya tujukan ke semua ibu-ibu ini, gimana sih cara mengumpulkan energi dan mood itu untuk bisa start menceritakan hal-hal yang luar biasa ini selama pengalaman hidup di luar negeri. Monggo silakan. Itu aja Mbak Erni. Ya, terima kasih Mbak Lais. Hebat banget. Ini pertanyaan yang mau salah satu pertanyaan yang mau saya tanya juga. Ini yang membuat saya maju mundur. Gabung nggak ya? Gabung ya, secara energi dan mood saya tuh angin-anginan, kadang kiri, kadang kanan. Nah, kita sehati, Mbak. Kita sehati. Apalagi gini, yang satu ibu ada anak kecil lagi kecil-kecilnya, yang satu kerja, yang satu juga ada 3 anak yang rempongnya juga lumayan, yang satu juga masih punya anak kecil-kecil semuanya, Masya Allah. Sementara saya udah gede-gede, nggak apa-apa, tapi tetap aja keder gitu. Silakan dijawab semuanya. Iya, kadang-kadang kan termasuk ambassador juga harus jawab, sekalian kasih tipsnya, ya, gitu. Iya, ya, tipsnya kan, apa gitu loh. Silakan, mulai dari Ibu Tia. Yang lain aja dulu Teh, nanti aku menambahkan. Oke, sip. Kalau gitu kita mulai dari siapa? Dari Balkis Teh, yang paling kecil. Muda, Mbak. Balkis yang paling kecil. Paling muda maksudnya. Paling muda. Kalau mood ya, emang sih kadang-kadang ya Mbak Lala, kalau nulis tuh kadang-kadang giliran udah ada inspirasinya nih, oh iya pengen nulis ini gitu. Itu loh, cucian piring masih setumpuk. Nyuci piring. Betul banget. Apa ya? Tapi enggak sih, biasanya sih kalau aku sih lebih ke ngatur waktunya aja sih, waktu buat nulis. Memang disiapin khusus waktu buat nulis tuh kapan gitu loh. Misalnya kayak kalau anak-anak udah tidur atau pas pas setelah subuh kayak gitu sih Mbak Lala. Sambil minum kopi supaya nggak terlalu ambiar gitu moodnya. Ritualnya berarti bikin acara ngopi bareng ya. Bikin acara ngopi bareng virtual, seru tuh kayaknya. Ya benar, nanti kita bedah buku sambil ngopi ya kapan-kapan. Jangan bedah buku, nulis buku sembari ngopi virtual. Iya kayaknya. Apakah kadang-kadang kan mungkin apa harus pergi ke pojokan rumah yang sisi mana, atau apakah harus keluar ke kafe atau kemana, gimana cerita Ibu? Kadang-kadang masalahnya Mbak Lala pengennya ke kafe tapi kan nggak bisa. Kita kopi juga, Bu. Halo? Iya. Kadang-kadang kan yang kayaknya ada di ide itu udah ada di pikiran, tapi mau start nulis itu loh, gimana ini tipsnya? Sekarang, dari Ibu Balkis itu. Aku sih ada waktu khusus untuk nulis. Jadi sebenarnya ide-ide kayak udah di mind mapping, saya udah ada ide. Kadang-kadang sih memang suka aku tulis di notes handphone atau apa yang mau aku tulis kira-kira nanti kayak gitu. Terus jadi aku memang benar-benar punya waktu khusus buat nulis gitu loh kan.
dan sebenarnya kan aktif juga nulis blog nih sebelum ada bayi. Ya memang aku punya waktu khusus untuk nulis blog itu gitu. Apa namanya, Mbak Lala. Mari kita dengar dari Ibu Nurul Dina J. Kalau beliau seperti apa coba tipsnya? Saya sedikit cerita pengalaman teman saya juga yang cerita ke saya langsung gitu ya, tentang nulis tuh bener-bener kayak apa ya, cari waktunya emang susah gitu ya, apalagi kita punya keluarga, kita ngurus keluarga, anak nangis segala macem, terus abis itu ya harus mengurus keluarga dulu, jadi buyar gitu ya, ambiar katanya Mbak Lala. Ya, udah ada ide langsung gimana gitu. Nah, terus kemudian ya memang benar katanya Mbak Balkis waktu. Jadi kita harus siapin waktu. Terus kemudian ada juga motivasi kita untuk nulis itu apa gitu. Untuk menebar kebaikan, untuk sharing ilmu, sharing pengalaman gitu ya. Untuk juga supaya apa ya, pokoknya harus ada motivasinya untuk cerita itu. Jadi kita menciptakan mood untuk menulis dan dengan ada tujuannya gitu. Jadi kalau saya mikir lebih ke oh iya kalau kita tujuannya menulis itu apa sih gitu. Jadi supaya moodnya juga dijaga supaya agar naskahnya itu selesai tepat pada waktunya. Selain disediakan waktu khusus untuk menulis, misalnya contohnya yang tadi pada saat semuanya udah tidur, jadi tenang gitu ya. Terus misalnya pada saat sholat subuh masih pada belum bangun gitu ya. Jadi pokoknya pada saat yang tenang gitu. Iya, gitu aja sih waktunya yang khusus dan juga motivasi yang kuat dalam menulis. Oke, dari Ibu Dina. Sekarang kita ke Ibu Oci. Setelah Ibu Oci, Oke. Anda dan Ibu Dina. Ya, kalau buat saya mungkin sama seperti Balkis harus minum kopi dulu. Dan kebetulan saya emang suka kopi, jadi pagi-pagi itu harus itu secangkir kopi. Saya duduk, sudah selesai tugas pagi, saya duduk depan laptop, minum kopi sambil dengerin YouTube apapun. Tiba-tiba aja kalau memang lagi mood itu cepat sekali, tapi kalau misal tidak mood, mau nulis apapun tuh beda rasanya. Jadi, tapi terus aja Mbak, kalau saya terus aja menulis, biarin aja. Enak gak enak, nulis, tapi nggak mesti harus posting kan, gitu. Tapi ketika di program Bukuin ini, ada tugas harian, membuat status di Facebook. Mau tidak mau itu saya harus menulis dan mempostingnya. Dan ketika mengerjakan tugas itu, kadang saya tuh, aduh tugasnya ini pertanyaannya apa, dan tidak langsung ada jawabannya, saya mau menulis seperti apa. Dengerin aja, ikutin mood, kalau nggak mood ya udah, ketika mood, cuma 5 menit, 10 menit jadi. Kadang saya lihat-lihat dulu gambar-gambar, bikin video iseng-iseng, dari situ ada idenya, oh iya, ini saya bisa posting deh gitu. Jadi setiap hari itu sangat membantu sekali tugas harian posting itu untuk men-trigger latihan menulis. Begitu Mbak. Oke, silakan Manda. Ya, menambahkan sedikit dari penjelasan yang lain ya. Kalau saya, jadi yang namanya ide itu kan kayak cinta ya, datangnya nggak ada permisinya gitu. Bisa datang pas kita lagi mandi, kita lagi mau tidur, tiba-tiba ada ilham. Tapi begitu ide itu datang, harus langsung dicatat atau direkam. Jadi nggak hilang gitu aja. Karena itu sebenarnya harta yang sangat berharga kan, ide-ide yang datang ke kita itu aset kita yang sebenarnya bisa jadi modal kita untuk nulis karya-karya selanjutnya. Jadi biasakan catat, atau kalau misalnya kalau saya nih pernah mau tidur tiba-tiba kepikiran kata-kata atau ide sesuatu gitu ya. Saya langsung, kalau HP kan kita selalu dekat sama kita ya, langsung rekam suara saya line kalimat gitu. Jadi tetap ada recordnya. Kayak gitu, biasakan catat atau rekam setiap ada ide datang. Terus kalau saya pribadi yang kedua, kita harus punya target sih. Karena kalau sekedar nulis-nulis aja dan targetnya nggak kelihatan,
nggak jadi apa-apa juga kan ya, paling jadi buku harian aja gitu. Salah satunya kenapa saya suka sekali ikut program di kelas bukuin karena goalnya jelas gitu. Pada akhir program kita nanti karya kita jadi sebuah buku dan bareng sama teman-teman yang lain. Jadi kita juga jadi terpacu kan, ya harus bener nih nulisnya nih, dan dalam sebulan itu harus benar-benar jadi gitu. Jadi ya itu sih, pertama dibiasakan nulis dan dicatat apapun ide yang datang kapanpun itu kita tulis-tulis, dan yang kedua pasang target. Seperti itu kalau dari saya. Selanjutnya mungkin Ibu Dinar mau tambahkan lagi yang lain? Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya waktu itu pengalaman setelah terima revisi dari Teh Tia, awalnya Teh Tia bilang, ini seperti artikel kesehatan yang kaku. Nah, kata-kata kaku itu muter-muter di kepala saya. Aduh, udah nggak kayak cerita, artikel kaku lagi. Terus saya bingung. Jadi sehari itu saya, ya maksudnya ya kayaknya dalam aja gitu ya, artikel yang kaku gitu kan. Udah bukan expert juga di bidang kesehatan. Terus sehari itu saya mikir saya mau nulis apa ya, kata-kata Teti kurang sentuhan pribadi. Jadi sehari itu saya nggak langsung nulis, tapi saya ngumpulin ide gitu. Karena kan sehari itu saya anak 3 gitu ya, suami lagi di lapangan. Jadi pas bulan ini tuh, pas bulan Juli pas lagi suami di lapangan, terus saya ya udah. Jadi saya ya udah besok deh. Jadi saya biasa bangun jam 3, habis salat tahajud. Kan asar subuh jam 4 ya, salat tahajud, terus saya berdoa, ya Allah mudahkan saya untuk nulis gitu. Ya alhamdulillah akhirnya saya nulis dari jam berapa ya, jam 3 sampai jam subuh, sampai jam 6 gitu ya, sampai ngedit-ngedit jam 5 tuh selesai, jam 6 selesai. Ya udah, akhirnya ya udah saya berdoa dulu tahajud, minta kelancaran, akhirnya ya lancar gitu. Jadi setiap paragraf yang katanya itu artikel yang kaku itu, jadi saya ubah jadi sudut pandang saya mengalaminya. Terus saya ubah jadi saya share pengalaman saya, rasanya saya masukin, keluarga saya suka atau enggak saya masukin, pokoknya saya masukin aja di unsur yang saya alami. Ya udah alhamdulillah jadi deh 3 halaman. Tadinya awalnya saya nulis 6 halaman. Terus akhirnya ya udah diedit. Ya udah akhirnya dapat 3 halaman. Ya udah pas kasih revisian ke Teh Tia, ya udah Teh Tia, oh iya ini ceritanya bagus kok, udah cerita ada sentuhan pribadi. Ya udah, waktu itu saya tipe orang, waktu itu pernah waktu pertama kali suruh nulis itu saya tuangin gitu ya di buku ya, di coret-coretan. Tapi ketika nulis di antara tangan dan nulis di komputer, kok rasanya beda, feel-nya tuh, saya dapatnya feel-nya waktu saat saya nulis di tangan, terus saya baca lagi, saya mau nulis di buku, di laptop tuh beda. Jadi kalau saya kayaknya tipe orang yang harus langsung nulis depan laptop gitu. Jadi apa yang saya rasain, saya lagi on-nya, mood-nya gimana, ya langsung aja depan laptop. Jadi kayak, kalau saya, waktu itu ya saya jadi seharian itu sejak saya terima revisi kan siang, sampai malam ya sebelum tidur saya mikir gitu. Jadi saya kumpulin kayak ide-idenya begini. Ya udah pas paginya, langsung saya depan laptop, langsung saya curahin semuanya. Kalau saya mungkin gitu sih. Kalau saya tidak minum kopi seperti Bu Oci atau Bu Bagis, kalau saya makan pisang. Pagi-pagi biasanya pisang kurma. Atau iya. Ya, makanan manis dulu kalau bangun tidur gitu. Enggak, ini kalau minum kopi kan kayak gula. Tanpa gula kan? Kopi hitam. Ya kopi hitam. Tanpa gula. Boleh tambahin dikit nggak Teh Herni? Boleh nambahin dikit aja. Banyak nggak apa-apa. Ada satu lagi, ini kelas bukuin aja nih keren banget, bikin moodnya juga sering bangkit, gitu karena bareng-bareng. Jadi pada saat kita lagi kehilangan mood, nggak ngerti nih, aduh ngerjain tugas gimana, terus tugas harian ya. Iya, langsung dia sebelum ngeliat udah pada ngerjain atau belum gitu, terus orang lain nulis apa? Oke. Iya. Jadi kayak gitu aja udah pada jadi bagus-bagus, nulis apa ini saya suka minder sendiri. Nah itu jadi seru banget, bener-bener alhamdulillah lah, saya bener-bener bersyukur bisa join komunitas bukuin Indescript atau ikut kelas bukuin aja, seneng banget, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan nih dari siapa, Mbak Nita? Butia mau nambahin nggak Butia? Iya, nambahin dikit. Sebenarnya menyimpulkan dari semua, intinya adalah kalau mau menulis ya langsung menulis. Jadi kalau misalnya mau pelan-pelan, itu biasanya mengawali dengan menulis status di media sosial. Kalau kami ini kan pakainya Facebook ya.
Jadi Facebooknya ditulis kalau biasanya mungkin curhat, biasanya mungkin ngomel misalnya, atau mau biasanya karena kan macam-macam ya, maksudnya kan tipe Ya, orang betul. ketika menuliskan status itu tuh macam-macam. Nah, sekarang kita arahkan ke yang sesuatu yang lebih positif, lebih bisa bermanfaat. Nah, itu gitu. Kalau nggak dengan buku, ya udah nulis status aja minimal sehari di media sosial, di Facebooknya, biar orang-orang lain bisa melihat bahwa apa namanya, kita bisa memberikan satu insight yang oke gitu tentang apapun gitu. Even tentang rasa yang kita rasakan sekarang gitu. Nah, yang apa namanya tuh tadi yang lucunya itu apa namanya, kalau kata Dinar, kaku dan segala rupa ya, itu memang maafkan. Tapi kadang-kadang kita harus jujur gitu ya untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Hah? Kenapa? Iya, nggak Iya, apa-apa. Makasih kok. tapi ya salah satu memang ininya penulis gitu ya, jangan baper gitu, karena itu karena sebelum karena Betul, pengalaman, based on pengalaman, pembaca itu akan jauh lebih kritis dibandingkan editor dan orang lain di belakang panggung gitu, di belakang buku. betul. Mereka akan bisa mengkritisi, mereka akan bisa kasih testimoni, mereka bahkan mungkin bisa menghujat, bilang jelek dan sebagainya, karena memang itu yang terjadi gitu. Maksudnya orang bisa mengadap atau buku kita itu dengan berbagai cara. Nah, setidaknya dengan apa namanya, saringan awal dari editor, biasa editor gitu ya, itu akan membuat buku kita akan lebih layak untuk dibaca. Dan balik lagi kepada gimana caranya nulis, memulai, karena sesungguhnya menulis itu tuh bukan bakat, tapi latihan yang terus-menerus. Oke, itu aja. Oke, menarik banget, jawabannya keren. Nanti kita rekap terakhir. Pertanyaan selanjutnya, Mbak Irma mau menyampaikan langsung atau gimana? Mbak Irma? Ini sudah ada di chat loh. Mbak Irma, ada Mbak Irma, Mbak Tetri, sama Mbak Nita. Oke nih, Mbak Tetri. Biasanya Ya, inspirasi menulis. Dalam keadaan sepi atau suasana sepi atau suasana apapun. Terus Mbak Nita tentang blank atau writer block. Biasanya apa yang dilakukan? Yes. Ini sebenarnya ada yang mau menjawab nggak dari pertanyaan ini? Sekaligus Bu Tetri, kalau nulis inspirasinya mau nulis atau sepi ataupun suasana apapun. Terus nggak untuk menanggulangi writer block ada nggak? Oke, saya coba yang Mbak Tetri ya. Inspirasi itu kayaknya kurang lebih sama dengan Mbak Irma deh. Membagi waktu dan inspirasinya apakah dari lingkungan keluarga atau dari mana? Kayak kan saya jawab tentang inspirasi ya. Buat saya sendiri, inspirasi itu banyak. Bisa dari bacaan, bisa dari pengalaman sendiri, atau dari cerita teman, atau bahkan dari status teman. Itu inspirasi. Jadi banyak sekali yang bisa kita tidak harus persis menyampaikan apa yang kita baca, tapi dengan versi kita sendiri. Itu kalau menurut saya inspirasi, dan tidak harus sepi kalau buat saya, kapanpun. Bisa. Ya begitu. Bahkan dari anak juga bisa jadi inspirasi. Mungkin yang lain mau menambahkan? Nulis itu dari mana? Iya, Silakan. halo. Iya, saya boleh menambahkan. Silakan. Oh iya, kalau saya sih memang sepertinya harus mendukung situasi yang sepi ya. Kayak misalkan tadi aja pas saat saya ngomong kan ada Faki, terus ada yang tengtung di bawah. Jadi saya agak nggak fokus itu tadi pas ngobrol di pas perkenalan. Jadi kalau saya biasanya emang harus sepi, biasanya ya emang dari SD biasa bangun sebelum subuh. Gitu. Terus kalau untuk materi ini juga saya biasanya inspirasinya saya baca dulu tuh artikel yang kuliah online-nya saya baca lagi, saya perdalam lagi materinya, biasanya dari situ sih kalau saya. Karena kan saya teorinya kan tentang makanan sehat ya, jadi saya paling memperdalam materinya dulu gitu, pengetahuan tentang makanan yang thayyibnya. Mungkin Mbak Ligis mau menambahkan? Mbak Ligis nambahin? Ada suaranya ya?
Kalau Ada? sih, iya sama aja sih kayak Boci gitu. Dari mana aja sebenarnya kalau misalnya bahkan kadang-kadang kalau kita lagi lari nih nyusurin corniche misalnya pinggir pantai, lihat apa gitu ya, lihat ada anak kecil lagi main sepeda tapi jatuh-jatuh terus itu juga bisa jadi inspirasi gitu. Pokoknya sebenarnya sih di mana aja jadi inspirasi gitu. Bahkan dari secangkir kopi aja bisa jadi inspirasi gitu. Betul. Jadi ya itu sebenarnya ya balik lagi ke yang tadi teman-teman udah bilang kalau misalnya inspirasi udah datang kadang-kadang memang aku suka tulis di notes, kalau di handphone kan ada notes, aku suka tulis dulu kira-kira oh ini gitu, tapi untuk nulis bener-bener nulis sih memang ya nanti ada waktunya sendiri gitu. Itu sih. Ini Mbak Irma masih penasaran. Ya, Bagi waktu ya. Mau ngomong bagi waktunya ya itu Mbak Irma, kalau saya sih kalau udah anak-anak udah tidur atau habis subuh pokoknya yang atau semuanya udah pada selesai makan nih, terus ada waktu luang ya udah nanti bisa nulis gitu. Bagi waktunya sih gitu ya di antara kesibukan ibu-ibu yang ngurus keluarga. Pertanyaan tambahannya yaitu apa yang membuat kita harus tertarik dengan buku ini? Yang membuat kita tertarik dengan buku ini. Buku saya dulu kali ya. Ini kan ada 3 buku ya yang. Ya, silakan. Kalau buku saya Mbak Oci sama Dinar sama judulnya Ada Cinta di Masakan Bunda. Menurut saya sih apa yang bikin tertarik tuh ini sebenarnya pengalaman pribadi ibu-ibu kali ya, lebih ke pengalaman pribadi ibu-ibu bagaimana mereka memasak masakan untuk keluarganya, terus juga bisa kasih inspirasi, oh iya ya ternyata sama nih pengalamannya sama saya gitu loh, atau kira-kira kadang-kadang ibu-ibu juga udah stuck mana ya gitu, mungkin dengan baca buku ini jadi ada inspirasi, oh kita mau masak ini deh nanti buat mau masak empal gentong misalnya nanti buat lebaran nanti kan lebaran Idul Adha gitu misalnya. Iya. Cocok ya empal gentong untuk Idul Adha ya. Bisa aja kan ibu nanti langsung beli gentong benar-benar masuk. Setelah membaca buku. Sekarang pada tahu nggak nih empal gentong apa? Mungkin ada yang belum tahu. Jadi nanti kalau misalnya mau tahu empal gentong itu apa, silakan PO bukunya. Iya, bikin penasaran kan apa sih? Dari yang belum pengalaman sampai dengan empal gentong. Sampai jadi makanan favorit keluarga ya, Mbak Ci. Jadi kalau menurut saya, Mbak, bahwa dalam buku ini bukan hanya berbagi resep, tapi bagaimana masakan itu, cerita di balik masakan itu juga dinikmatin orang lain. That's right. Itu saja. Tidak hanya untuk keluarga, tapi untuk orang lain, untuk berbagi rasa, berbagi ekspresi. Seperti itu, yang mungkin itu, oh iya ya, aku juga pernah merasakan seperti ini, pasti tulisan bagus, oh aku juga merasakan seperti ini, jadi seperti ada teman. Berikutnya apa lagi ya, yang writer block, kalau saya sendiri sudah tinggalkan, nggak usah menulis. Gitu. Melakukan yang lain saja, nonton TV, minum kopi, sambil makan ramyeon kimchi. Dari situ ya kadang dengan happy gitu, tanpa memikirkan apa yang harus ditulis sudah. Tiba-tiba kalau kita udah suasananya senang, relax, oke, sekarang aku udah siap untuk menulis. Begitu. Kalau yang lain mungkin punya pengalaman yang lain, trik yang lain. Saya mau nambahin dikit tentang inspirasi. Jadi inspirasi itu datang dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Terus kemudian pengalaman dan juga rasa gitu. Nah, itu semuanya bisa menimbulkan inspirasi untuk tulisan kita. Dari sama yang lainnya juga seperti itu. Jadi inspirasi bisa datang dari. Jadi kalau misalnya mau banyak inspirasi, kita harus aktif baca juga gitu, karena kita kan menjadi penulis ya. Jadi harus banyak baca. Bisa juga dengan melihat misalnya tayangan-tayangan yang mungkin sealiran dengan apa yang setema dengan apa yang kita ingin tulis gitu ya. Terus juga kalau misalnya gimana kalau terjadi blok ya
memang kalau lagi blok itu kan nggak bisa nulis. Nah, kita relax dulu gitu ya, dengan cari-cari inspirasi dari yang itu ya, banyak baca dan banyak lihat dan dengar pengalaman, nanti timbul deh inspirasi. Jadi memang harus menciptakan mood dalam menulis. Kemudian kenapa sih harus beli buku ini? Kalau buku saya yang parenting melelahkan yang penuh cinta itu benar-benar kaya ya, karena banyak sekali pengalaman dari parenting yang mungkin bisa jadi sumber inspirasi, juga bisa ya seperti tadi yang Bu Oci sharing, bisa jadi kayak ada temennya nih. Oh iya ya, saya waktu itu juga ngalamin hal yang sama gitu ya, dengan yang pernah dialami oleh para penulis atau kontributor dari buku antologi ini gitu. Jadi bisa juga mungkin menjadi solusi gitu ya terhadap permasalahan-permasalahan di dunia parenting. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, terima kasih. Ini Mbak Irma nanya, ada lagi pertanyaan dari yang lain dulu nggak? Nambah? Dari Mela, mungkin ada yang mau nanya, Mela? Boleh nambahin nggak Mbak Hernik? Oh, boleh. Mbak Hernik. Ini ya sebetulnya khusus untuk yang parenting melelahkan yang penuh cinta ini, waktu awal si judul ini diajukan gitu ya, kebayangnya saya waktu itu adalah kadang-kadang tuh orang itu tidak mau ngomongin soal hal yang negatif, tapi sebetulnya rasa itu ada. Terus gimana caranya supaya rasa yang negatif itu bisa jadi positif gitu. Karena sebetulnya semua orang mengalami gitu, tapi nggak semua orang mau mengakui. Jadi harapannya ketika para penulis ini nanti menulis gitu, dia bisa relief gitu, bisa senang, bisa jadi apa ya, memaafkan mungkin diri sendiri gitu kan. Jadi ada sarana-sarana yang baik kalau misalnya saya pernah sharing juga waktu itu beberapa waktu lalu bagaimana mengubah sesuatu yang misalnya negatif itu supaya jadi hal-hal yang positif. Salah satunya adalah dengan cara ditulis gitu. Dan alhamdulillah juga sih ya yang punya maksud sama dengan saya itu banyak gitu, hampir 18 orang ini gitu yang ada di buku ini. Dan ini memang subjudulnya gitu ya, naskahnya itu rupa-rupa dari yang mulai ada yang memang anaknya berkebutuhan khusus, ada yang seorang guru yang di sekolah luar biasa, dan di samping ya ibu-ibu lain yang memang punya masalahnya masing-masing gitu, dan mereka berdamai dengan masalahnya, mereka tahu bahwa ini lelah, tapi mereka punya cinta yang sama, yang kemudian diceritakan di buku ini. Itu kayaknya Mbak Herni. Ya, menarik. Ini Bapak Muhammad Soleh Hapudin, ini siapa nih? Satu-satunya Bapak nih di sini, selain Bapak Keinan, ini pasti Alif kalau Bapak Keinan. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Muhammad? Bapak Soleh Hapudin ini sebenarnya penulis juga loh, Bu Herni. Oh, Masya Allah. Iya, penulis. Tapi ini kayaknya malu-malu karena dikerubutin sama ibu-ibu. Ini perawan. Ini adalah teman saya, rekan saya di Akademi Telkom, dan sampai sekarang masih jadi dosen di sana. Pejabat juga ya Pak Soleh ya? Oh, Masya Allah. Ayo Pak, mau nanya apa? Jarang-jarang loh. Ini ada lagi pertanyaan nih, suami apa mendukung nggak tuh? Oh iya, dari ini pertanyaan Mbak Irma lagi. Pertanyaan Mbak Irma ya. Penuh dengan kegiatan menulis ini ya. Ini sebenarnya tadi pernah dialamin oleh Ibu Dinar ya. Mungkin ibu-ibu yang lain adakah hambatan? Silakan. Ya kalau Mbak Heri, saya boleh jawab. Tadi kan saya cerita pengalaman suami saya kurang mendukung ketika saya beralih ke bahan makanan yang thayyib. Ketika saya menulis, suami saya melihat, kok kayaknya saya jadi produktif. Terus dia berencana beli saya MacBook Dock. Jadi suami mendukung. Tapi nanti dia 2 tahun lagi, soalnya kan 2 tahun lagi prosesornya mau ganti ya. Jadi ditunda deh. Nanti 2 tahun lagi tunggu prosesornya ganti. Ya lama banget 2 tahun lagi. Nanti bukunya nggak keburu jadi. Katanya iPad Pro aja dulu. Cina iPad Pro dulu. Masya Allah. Ya alhamdulillah sih suami mendukung. Suami ya. Alhamdulillah, iya. Kalau yang lain? Kabar gembira ya. Minta suami dulu deh kalau gitu.
Ini suaminya harus semua masuk ke sini kayaknya. Inspirasinya Bu Dinar mesti telepon suami saya nih, biar suami saya terinspirasi juga beliin MacBook Pro. Oh iya. Buku sih, kalau kata suami saya, daripada kamu nonton Korea, mendingan kamu nulis aja gitu. Iya, betul. Kalau saya, kalau yang nggak didukung sama suami biasanya nggak pernah tuh sampai apa ya goal gitu ya. Jadi memang doa suami, dukungan suami itu penting banget gitu loh. Jadi ya saya pikir memang kalau saya sih didukung 100% oleh suami. Jadi makanya semangat nih nulisnya karena ada dukungan dari keluarga. Ya betul, setuju. Kalau dia nanya, apakah di kelas bukuin aja yang ditulis adalah selalu pengalaman pribadi atau ada cerita fiktif yang dibuat? Ya. Karena saya baru nulis buku yang pertama ini, sebenarnya ini pengalaman pribadi. Cuma mungkin ada ditambah-tambahin lah sedikit untuk ceritanya ya, untuk pengembangan cerita aja, buku cerita. Tapi inspirasinya sih balik lagi ke inspirasi dari pengalaman pribadi gitu. Mungkin yang lain mau menjawab? Tapi maaf, dari saya tambahin lagi, mungkin itu bisa ke Butia, bahwa sebenarnya buku ini dimaksudkan emang untuk experience atau bisa juga fiktif, itu menambahkan, menguatkan pertanyaan tadi itu dari Kenan. Ya, bukuin aja ini baru mulai Januari ya. Sejauh ini memang tidak ada yang fiktif, jadi semua temanya based on sama pengalaman pribadi yang penulis lakukan gitu, yang pernah terjadi. Maksudnya di sini adalah bukan bisa aja penulisnya misalnya menuliskan kisah temannya, menuliskan kisah saudaranya, tapi itu kisahnya ada. Kenapa? Karena salah satu goalnya adalah ingin supaya ini bukunya jadi, ini menulisnya jadi gitu. Setiap orang di sini penulisnya nulis 3 sampai 4 halaman. Ada yang bisa pas masuk 12. Nah, itu kebanyakan ya. Jadi nggak bisa. Siapa nih yang 12? Tapi itu benar. Tapi memang benar gitu. Ketika misalnya sekarang bukunya antologi ini kan bareng-bareng ya. Jadi kita punya limit. Itu bedanya sama buku solo. Buku solo justru harus lebih dari 100 halaman. Giliran antologi maunya banyak. Nah, itu nggak bisa. Nah, itu. Cuman diharapkan adalah kenapa buku ini jadinya nggak fiktif, karena supaya memang possible untuk dituliskan. Terutama buat yang baru. Karena kan kalau nggak semua orang bisa berangan-angan, berfantasi gitu ya, mengolah kata gitu. Jadi ini memang kalau misalnya kamu sudah tahu ceritanya, kamu bisa tuliskan gitu. Dan goalnya memang harus jadi buku. Karena di luar sana mungkin ada antologi yang nggak keluar gitu, yang nggak bisa terbit. Ya karena berbagai hal gitu. Nah ini selain bukunya memang tadi kata Manda goalnya itu terarah, goalnya pasti, pengalaman untuk bisa jadi buku ini yang kita pengen bagikan ke penulis-penulis, mau penulis yang lama, mau penulis baru. Terutama mungkin penulis baru, karena kan ini pengalamannya baru gitu. Nulisnya baru, terus dibimbing, dikasih arahan, terus diajakin buat promosi. Kalau mau ya sangat diharapkan, bersyukur. Kalau enggak juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Itu. Oke, ini dari Pak Muhammad Soleh nulis akhirnya Bu Dina, nggak berani ngeluarin audio. Ini saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada ibu-ibu. Acaranya keren Bu. Sekali pertanyaannya, bagaimana caranya menyiasati waktu di tengah-tengah kesibukan dalam menulis buku? Apakah yang luar biasa? Bapak ini baru gabung. Saya rekap ya Pak Muhammad ya, bahwa ibu-ibu ini canggih sekali di antara kesibukannya bekerja di kantor, dengan anak, dengan suami. Mereka bisa mengatur dengan cara salah satunya adalah menyediakan slot waktu yang bisa dilakukan oleh Ibu Balkis nih, atau Ibu Dinar, menyempatkan slot waktu bahwa inilah waktu yang nggak bisa diganggu untuk menulis, itu setelah sholat subuh ataupun sebelum sholat subuh ataupun menjelang anak-anak sudah tidur, betul ya. Kemudian ada juga yang diantara kerja Bu Dina ya, Bu Dina begitu kerjaan kelar selesai langsung hajar menulis buku. Ada yang
Kemudian juga menciptakan mood, ya menciptakan mood ya dengan kopi ya untuk ibu penggemar kopi, dengan kopi. Kalau yang enggak ya, kalau Manda ngopi nggak Manda? Oh jadi yang ngopi cuman Ibu Balkis sama Ibu Oci aja gitu. Yang lain nggak ngopi ternyata. Oke, ada yang mau menambahkan Pak Muhammad Soleh, Pak Soleh ini? Pak Soleh? Nggak ada. Saya tambahkan ya sedikit, kalau kenapa kapan membagi waktunya, saya pikir ya tidak terlalu sulit karena antologi seperti yang sudah diceritakan Ibu Tia tidak terlalu panjang. Jadi untuk para penulis baru itu apa ya, menantang dan sekaligus tidak terlalu berat gitu. Itu aja. Jadi saya pikir kenapa banyak yang ikut itu karena itu tidak harus tampil sendiri. Bersama kita bisa. Intinya itu. Bersama saya kita bisa. Bang Bu Tia ya, boleh nggak ya? Bu, kalau misalnya saya nggak bisa nulis, karena ngelihat biografi para penulis di sini, katanya semua rata-rata udah punya bakat menulis, malah ada yang jadi penulis. Kalau saya nggak punya bakat menulis sama sekali, tapi ingin ikut gabung, memungkinkah atau tidak? Sebenarnya nggak semuanya penulis di sini kan. Dari ya mungkin sebenarnya gini, intinya tuh kan seperti yang saya bilang di awal, menulisnya nggak pakai bakat, tapi menulisnya itu berlatih. Jadi sebenarnya itu tadi 3 sampai 5 halaman lah gitu, 3 sampai 4 halaman itu akan bisa, kami yakin gitu, akan bisa ditulis dengan berbagai rupa gitu, dengan memberikan tema yang memang dekat sama keseharian yang sudah biasa dialami oleh calon penulis gitu dalam satu naskah. Jadi harusnya bisa banget dan asal mau aja. Oke. Dan ini nggak semuanya penulis loh latar belakangnya. Ada yang nggak nulis juga ya? Di sini yang mana yang nggak nulis? Nggak ada. Sebenarnya yang baru kan Dinar baru. Manda juga baru. Manda juga, oh oke. Ternyata ini enggak. Kalau Balkis sama Mbak Dina memang udah dari lama memang punya ketertarikan nulis mungkin ya, dan udah Teoci juga udah suka lah gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain banyak yang baru sebenarnya. Di belakang layar yang di sini tuh banyak yang baru. Oke. Yang dari nol banget ada. Jangan takut ya, langsung hubungin Ibu Tia tuh di sana. Nanti saya kasih japri itunya, nomor telepon dan sebagainya. Oh iya, mungkin ini agak sedikit mengandung iklan jadinya, karena secara teknis di Bukuin Aja itu ada mentor dan ada asisten mentor gitu. Jadi tugas saya itu di kelasnya ini adalah untuk menemani nulisnya. Jadi mau nanya-nanya sama saya bisa gitu, mau saya juga yang akan liatin hasil karya awalnya. Terus saya balikin, saya minta lagi, saya ngejar-ngejar. Nah, itu tugasnya saya. Jadi sebenarnya dengan ada temennya gitu yang head to head bantuin nulis. Enggak gitu ya? Enggak. Dan dengan yang teman-teman lain itu yang tadi bisa ngintipin status, bisa nanya udah apa belum gitu. Itu kelihatan. Dan soalnya ada yang tugas harian itu sangat membantu, betul-betul membantu, seperti ya nggak harus berbakat, jadi membantu otot menulis. Tiap hari. Ini juga nih bagus nih untuk pemilihan judul buku. Nah, ini apakah udah ditentukan oleh penerbit atau pilih sendiri dari penulis? Ini nyambung juga masih sama orang yang sama, Ibu Pak Kenan Irawan. Dalam menyusun sebuah kata, apakah menggunakan bahasa yang baku atau bebas, menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh pembaca, kesulitan dalam mengedit bongkar pasang menulis di setiap paragraf. Apa kesulitannya? Gitu. Jadi pertanyaannya... Yang nomor 1 mungkin saya yang jawab kali ya. Ya, betul. Memilih judul buku itu memang sudah ditentukan sama kami tiap bulan. Jadi kami biasanya setidaknya punya lebih dari 6, bisa 10 bahkan lebih. Akan dilempar ke calon penulis, mau pilih yang mana. Gitu. Dan nanti tiap tema-temanya itu ada satu yang nemenin nulis, ada asistennya. Gitu. Ini yang, sorry, yang
asistennya ini orang yang memang capable dalam menulis? Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Ya, berarti oke. Setidaknya mereka punya pengalaman untuk nulis lah. Ya, Tapi punya nanti buku. buku solo belum tentu. Cuman dari tim Bukuin Aja itu memang semuanya punya background menulis. Sudah di settingnya untuk asistennya iya. Jadi ambasador bisa banyak misalnya ya, tapi asistennya ada beberapa yang akan masuk ke kelas gitu. Okay. Tapi memang untuk tugas editor, layouter, cover, kami punya tim di luar itu dengan keahliannya sendiri. Jadi kayak cover ini nggak saya yang desain, itu ada kan tulisan orangnya. Nih covernya bisa ibu-ibu lihat. Nih sekarang parenting melakukan yang penuh cinta. Ya, ada desainnya khususnya, desainernya. Ya. Oke, monggo yang lainnya. Yang lainnya boleh menjawab pertanyaan selanjutnya dalam menyusun sebuah kata. Mau menyusun kata ya? Iya, bahasa baku, bahasa bebas yang mudah dicerna. Terus ketika ngedit, bongkar pasangnya sulit apa enggak? Oke. Saya dulu ya. Silakan. Oke, untuk bahasa baku atau bebas itu saya pikir soal rasa ya. Yang penting nulis aja dulu. Setelah itu kan dikasih ke ambasador dalam grup, nanti akan ada komentar. Dan ketika mengedit, saya terus terang, walaupun sering menulis, saya belajar lagi tentang, bukan grammar, tapi mungkin lebih ke gaya penulisan, ejaan, ketelitian, itu betul-betul buat saya challenge lagi. Bahwa tidak salah ikut dengan kelas ini, tidak hanya karya kita dihadirkan, kan harus enak dibaca. Enak dirasakan. Jadi betul-betul merasakan dari berbagai rasa bagaimana memilih kata. Saya jadi sering berpikir, ini sinonimnya apa ya? Rasanya gimana kalau saya tulis seperti ini? Seperti itu. Dan melihat editan ternyata saya belum teliti. Dan itu seperti pembelajaran bahwa sesuatu itu tidak bisa instan. Dan harus seperti yang Bu Tia bilang, kita tidak boleh baperan. Itu paling penting buat kita kalau mau menulis. Karena kita tidak perfect, nggak langsung. Mereka lah yang menentukan tulisan kita tuh enak dibaca atau tidak. Dan itu harus open mind, open heart, itu betul-betul pembelajaran lah. Bukan hanya sekedar mencari kata dengan makna ya. Tapi ada pelajaran hidup bahwa kita itu harus menerima kritikan, masukan, supaya kita tuh lebih baik men-challenge diri sendiri. Itu kalau dari saya ya. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ya mungkin aku mau nambahin juga sama sih sebenarnya sama Bu Oci. Kalau sebenarnya kalau nulis tuh semua kan sebenarnya kalau penulis punya gaya sendiri ya, punya cara tata bahasa sendiri. Maksudnya tata bahasa sih sesuai dengan KBBI lah. Kita kan juga bisa cek ya. Kalau misalnya mau nulis, kira-kira kata ini nih cocoknya pakai ada kalimat kata yang lain nggak sih? Gitu. Kita bisa cek kan di KBBI gitu misalnya gitu. Tapi kalau untuk kesulitannya sih bongkar edit ya, apa sih pertanyaannya, kesulitan dalam mengedit bongkar pasang, kita memang, di Bukuin Aja ini, saya senangnya tuh gini, kita tuh diajarin juga yang namanya self editing gitu, jadi sebelum di submit naskah ke ambasadornya atau ke editornya, kita self editing dulu gitu, jadi kita lihat kira-kira ini kalimatnya udah enak dibaca nggak ya, katanya udah bener nggak ya, gitu. Terus titik komanya juga dicek satu-satu, kayak gitu, kalimat langsung yang Jadi kayak pelajaran bahasa Indonesia ya, Iya betul. Kayak diketok lagi, kamu harus belajar lagi. Senang sih ikut Bukuin Aja tuh, jadi bener-bener kita nulis in a proper way gitu, dari awal bikin mind mapping sampai
ada diajarin self editing, terus diajarin juga personal branding, diajarin juga nanti marketing promosinya gimana sampai itu buku terbit dan buku itu bisa terjual gitu loh. Jadi senang sih sebenarnya ya ikut kelas Bukuin Aja ini juga jadi kita tuh bisa tahu. Aku selama ini saya tuh nulis aja gitu, nulis di blog, nulis ya maksudnya nggak pernah sih nulis curhatan, tapi maksudnya nulis aja. Tapi kan kita nggak pernah tahu ini tuh bener nggak sih, salah nggak sih sampai si naskah itu disubmit ke editor gitu kan. Jadi kita tahu oh ya sebenarnya kita tuh kesalahannya di sini ya. Pembaca mungkin juga atau sekarang mungkin netizen yang baca tulisan di blog aku belum tentu juga itu semuanya suka gitu. Pasti mereka oh ini kayaknya aneh nih tulisan. Tapi kan nggak ada yang mengkritik seperti kalau kita submit ke editor gitu. Kayak gitu sih. Mungkin ada yang mau nambahin? Nambahin, kita masih punya waktu 5 menit nih. Ya, sedikit aja saya mau nambahin tentang kesulitan nggak sih dalam mengedit bongkar pasang. Nah, saya pengen sharing kejadian lucu banget gitu ya. Jadi waktu itu entah saya salah ngeliat gitu. Berapa halaman jumlah yang harus dipersiapkan. Saya udah ngetik sampai 7 halaman. Terus habis itu, kaget ternyata setengah dari naskah saya itu berarti kelebihan. Aduh, gimana deh. Nah, itu yang nangis nulisnya udah pakai nangis-nangis tuh, udah pakai emosinya keluar semuanya. Ada yang harus diedit, dibuang. Nah, itu mungkin ya kesulitan karena kita udah nulis terus harus diedit dan dibuang beberapa bagian yang karena kelebihan itu. Itu aja sih kalau misalnya kalau saya pengalaman pribadi yang saya ingin sharing. Ada pertanyaan terakhir satu lagi, ada nggak? Ada yang mau nanya lagi satu terakhir? Nggak ada ya? Silakan, ada yang mau nanya. Kalau nggak ada pertanyaan dari yang lain, saya ada yang nanya. Bu Tia, ini batch selanjutnya kapan, Bu? Batch selanjutnya selalu dimulai di awal bulan. Jadi next Agustus, 1 Agustus sampai 31 Agustus. 30 Agustus ya, karena per 30 hari sih. Jadi seperti tadi saya bahas bahwa ini penulis berkewajiban untuk update tiap hari sampai 30 hari. Begitu betul? Ya. Kita nggak bilang wajib sih, cuman tugas harian ya. Nah, kita selalu kasih tugas yang kita harapkan mereka mau lakukan. Karena kan harapannya ini akan panjang gitu ya, si penulis ini akan nulis terus, so ini adalah salah satu cara untuk membranding diri dia, saya menulis, saya mau jadi penulis. Nah ini yang dilakukan gitu. Jadi sebenarnya pengennya ini kita paket lengkap gitu, ketika tadi emang benar sih namanya kita balik lagi lihat EYD, kita balik lagi lihat KBBI, kita balik lagi lihat PUEBI gitu. Saya nggak akan detail bicara bahwa kami kasih materi itu, karena sebetulnya materi itu bisa dilihat sama penulis sendiri, bisa cari sendiri. Cuman yang kami akan lakukan adalah mengoreksi. Coba deh kamu lihat titik 3 nggak begini cara nulisnya gitu, atau lihat deh cara nulis kalimat langsung itu nggak begini gitu, dan itu lumayan gitu. Ternyata memang saya juga bisa salah gitu ya, suka lupa misalnya, tapi penulis-penulis ini juga ya itu gitu, jadi akan aware gitu. Kalau misalnya di buku kita nggak bisa sebebas misalnya di blog seperti yang Balgis lakukan gitu kan, karena di buku ada aturannya, meskipun kata-katanya bilang baku, tapi gimana bisa biar nggak kaku gitu. Kalau misalnya dibilang biar nggak tetap sesuai dengan tata bahasanya, ya dikasih titik, ya dikasih koma, misalnya hal-hal yang kayak gitu. Itu yang kami lakukan lah gitu. Oke. Selanjutnya nanti biasanya di sosial medianya Bu Tia ya keluar akan pengumumannya apa dan sebagainya kapan gitu, biasanya begitu ya? Apa jadi nanti di sosial medianya ibu-ibu yang berlima ini juga akan bisa keluar kalau mereka mau mengeluarkan. Jadi kan sebenarnya saya cuman jadi
apa ya namanya, saya cuman ngeiniin aja gitu. Tapi kuncinya ada di para penulis ini. Penulis ini apa masih mau akan terus membranding dirinya jadi penulis, punya goal-goal apa ke depan gitu. Saya cuman bantu aja. Pertanyaan Gitu. terakhir, ada nggak penulis yang daftar, kemudian tiba-tiba di tengah jalan, aku nggak jadi, nggak sanggup melambaikan tangan kepada kamera, ada nggak? Ada. Ada, karena nah itu lagi balik lagi gitu. Apa namanya? Ini kan tergantung sama komitmen para calon penulisnya ya. Karena kesibukan, terus juga rata-rata mungkin kalau ibu-ibu kesibukan ya, yang udah dijapriin misalnya setiap orang, mana naskahnya, ini udah deadline Mbak gitu, mana ininya. Nah itu akan jawaban, bisa ada yang nggak jawab, bisa ada yang baliknya bisa udah bukunya selesai, itu ada. Jadi yaitu ya kalau nggak bisa ya mohon maaf akan ditinggal. Karena kenapa? Sebetulnya gini, goalnya kita kan sebulan jadi buku ya. Cuman memang kadang-kadang itu akan sangat bergantung dengan deadline. Karena kita bukan sebulan menulis, tapi sebulan tuh jadi buku. Sedangkan proses jadi buku itu nggak hanya menulis. Proses jadi buku itu ada editing. Ada editing terus direvisi lagi sama penulisnya. Terus akan dibalikin lagi, di layout lagi, akan dikasih cover. Barulah kemudian akan dicetak. Jadi prosesnya kan panjang. Inscript sendiri juga tidak hanya benerin satu buku kita, so itu pasti antri. Nah, pengalaman ini adalah pengalaman yang akan penulis dapati juga ketika misalnya ingin menulis di tempat lain. Di penerbit lain, mau yang mayor, mau yang indie akan sama. Jadi penulis butuh sabar, butuh komit dengan deadline-nya, supaya apa? Supaya memang bukunya bisa terbit gitu. Oke, Masya Allah, nggak berasa banget nih. Ini apa chat? Ada yang mau nanya lagi nggak, kasihan nih? Oke, Oke, sekarang saya wrap. Cara selanjutnya adalah saya wrap sedikit, kemudian kita foto bersama, kemudian kita tutup dengan doa. Bahwa menulis ini sesuatu hal yang ini untuk encourage semua orang, tidak harus mempunyai bakat, yang penting nulis termasuk saya menjadi ter-encourage. Kemudian mood itu bisa diciptakan asal kita disiplin dengan waktu, disiplin dengan komitmennya. Hal yang menarik yang saya garis bawahi di sini adalah, bagi saya pribadi, adalah bahwa ini suatu proyek yang dikerjakan bareng-bareng. Segala sesuatu yang dikerjakan bareng-bareng tuh rasanya ringan dan enak. Ya enggak ya, kalau makan sendiri kayaknya tuh nggak enak. Tapi kalau makan bareng-bareng terus tiba-tiba yang hanya nasi sama ikan asin sama sambal, itu berasa enak banget, saya ngalaminnya banget. Tapi kalau makan sendiri kayaknya ya biasa aja gitu. Nah ini juga menulis. Makan nasi liwet ya? Serius banget jadi aduh ya Allah. Jadi nasi liwet. Makan bareng. Nasi liwet, makan bareng gitu. Jadi ini nulis bareng-bareng ada suatu hal yang baik, menurut saya baik, baru, sangat baru menurut saya. Dan apalagi dari zaman teknologi sekarang ini dengan sosial media dan sebagainya, dari semuanya dimudahkan. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa berlangsung dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula acara bedah buku dari komunitas Bukin Aja di Abu Dhabi ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat ya bagi para penulis pada khususnya, terutama, dan pada umumnya adalah bagi kita semua. Sebelum saya menutup dengan doa, mari kita foto bersama, foto grup. Silakan video ini dinyalakan. Saya akan screenshot. Oke, semuanya. Yang belumnya Bu Tetri kemana nih Bu Tetri? Ini apa namanya, kelihatan slide-nya atau gimana nih? Saya masukin kelihatan slide-nya ada. Kalau saya ya. Oh iya, kalau gitu masuk ke bedah buku aja lang, slide yang bedah buku. Oke, Bu Tetri boleh dimasukin slide bedah buku, Bu Tetri? Bu Tetri, apa Bu Tetri? Tidak ada. Bu Tetri. Untuk sementara kita take dulu ini. Maaf tadi apa? Bu boleh minta diganti slide-nya dengan bedah buku yang biru, Bu? Ya, yang biru. Oke. Sama kamera Bu Tetri boleh nyala nggak? Kita mau foto bareng nih. Udah dibuka. Udah buka jilbab ya?
Tadi seharian pakai Seharian jilbab, kita jadi sekarang break. bisa dibuka. Ya udah kalau gitu kita foto bareng ya. Dan bye Mbak Irma, semua Mbak Tia belum ada. Oke, 1, 2, 3. Oke, coba sekali lagi tanpa slide-nya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Acara ini selesai. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan doa, ya Allah, ya Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga acara dan aktivitas dalam acara ini berjalan dengan lancar. Ya Allah yang Maha Penyayang, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami tadi dan jadikanlah ini sebagai salah satu amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini sehingga kami dapat mengamalkannya setelah kami bubar dan selesai ke rumah masing-masing. Dan hari ini ya Allah kami berkumpul di tempat ini dengan memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan acara kami ini. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah-Mu, pintu rahmat-Mu, pintu kekuatan, pintu rizki-Mu, pintu kesehatan, pintu keselamatan, karena Engkau Allah yang pengasih dan Maha Penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di bedah buku selanjutnya.